Oke, apakah sudah muncul Bapak dan Ibu? Oke, sudah ya. Oke, baik kita mulai. Recording in progress. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu, ini ada sebentar. Recording stopped. Recording in progress. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung saja ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu merancang program loyalitas. Nah, oke, yang pertama, ada yang tahu Bapak dan Ibu apa itu program loyalitas? Ada yang tahu program loyalitas? Agar ini ya, konsumen itu Iya, gimana? mau mengkampanyekan produk kita sendiri yang kita Oke, buat. contohnya gimana Gitu. Pak Ridwan? Contoh contohnya itu kayak kita ini apa, nah punya sepeda motor Vario lah gitu kan. Mhm, gimana Pak? Tuh, sepeda motor Vario? Jadi kita ini itu kan Honda itu. Mhm Produknya kita ini sukanya Honda, jadi loyal gitu lah kepada Honda mhm. itu kita itu aja nggak mau beralih ke Yamaha dan lain-lain. Oh, Kemudian oke, kita itu ya mhm mengajak kawan yang lain agar mhm. membeli motor Honda juga. Berarti program loyalitas dari perusahaan tersebut sudah berhasil gitu lah. Ah gitu, kurang lebih Oke menurut saya. oke, ada lagi? Oke, Bu Nur Aiman, kira-kira apa Bu? Loyalitas pelanggan. Ya, Seperti jauh beda dengan Bapak Ridwan tadi, Pak. oke, tidak jauh berbeda gitu ya dengan Pak Ridwan. Oke, Mahasiswa apa, konsumen yang apa namanya, yang royal, yang, mau memasarkan, mau memakai produk, kita. mmm, oke.
In Oke, oh in ya sebentar. intinya, Pak, kalau dia, Nah, mengulang untuk apa, yang kedua kali repeat order artinya sudah merupakan pelanggan yang loyal. oke. Jadi, oke Bapak dan Ibu. Jadi benar Bapak dan Ibu yang namanya, loyalitas pelanggan itu adalah, jadi kita itu sudah menjadi pelanggan terlebih dahulu yang pertama. Jadi, bukan dia itu yang belum pernah sama sekali gitu, menggunakan atau membeli produk kita. Nah setelah itu, pelanggan ini itu melakukan repeat order gitu ya. Repeat order itu dia membeli lagi produk, eee, atau barang atau jasa yang kita gunakan itu gitu, dengan merek yang sama. Nah itu, Bapak dan Ibu yang namanya loyalitas pelanggan. Nah oleh karena itu, loyalitas pelanggan ialah, di sini strategi bisnis dalam mempertahankan pelanggan lama agar terus membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan dalam bisnis gitu ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu yang namanya loyalitas pelanggan itu, dia sudah pertama adalah dia sudah menjadi pelanggan kita, yang kedua dia repeat order gitu. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa langsung mengidentifikasi ketika misalkan, contohnya nih misalkan, Ridwan, Pak Ridwan contoh misalkan yang real saja gitu ya, Pak, misalkan tadi contohnya itu perusahaan otomotif misalkan merek A gitu ya. Nah, si merek A, kita beli Pak merek A, misalkan motor. Nah, setelah itu, eee, saya beli lagi merek A untuk misalkan misalkan mobil gitu ya, dengan merek yang sama. Nah, itu bisa menjadi sebuah kepercayaan kita terhadap, merek tersebut gitu. Nah, Bapak dan Ibu, loyalitas pelanggan ialah bahwa melalui program loyalitas pelanggan ini, bisnis memberikan insentif atau penghargaan kepada pelanggan yang berpartisipasi aktif seperti melakukan pembelian yang berkala atau mengikuti promosi tertentu. Bentuk insentif ini dapat berupa diskon, poin, hadiah yang eksklusif, akses khusus, dan berbagai manfaat lainnya. Tujuan program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan dengan membuat pelanggan tetap setia dan memilih produk atau layanan yang ditawarkan Bapak dan Ibu. Jadi intinya adalah tujuan dari program loyalitas itu adalah untuk meningkatkan penjualan Bapak dan Ibu. Nah, adapun manfaat, mmm, ketika kita ini punya sebuah bisnis ataupun, usaha, ketika kita membuat yang namanya program loyalitas, maka ini adalah manfaatnya Bapak dan Ibu. Manfaat pertama adalah memotivasi pelanggan untuk bertransaksi lebih sering. Yang kedua adalah mendorong pelanggan meningkatkan nilai transaksi. Yang ketiga, mengumpulkan data pelanggan. Yang keempat, meningkatkan customer lifestyle and value. Dan yang kelima adalah mengurangi biaya pemasaran. Nah, oke. Saya jelaskan terlebih dahulu Bapak dan Ibu bahwa, ketika banyak Bapak dan Ibu sekarang ini perusahaan membuat yang namanya program loyalitas. Program loyalitas itu bisa aja, berbentuk poin gitu ya. Misalkan kita beli sesuatu di, eee, tempat A gitu ya, setelah itu ketika kita membeli, kita mendapatkan poin gitu, sehingga nanti kita bisa diakumulasikan poin tersebut nanti bisa mendapatkan hadiah. Nah, itu adalah salah satu program loyalitas. Nah, manfaatnya saya jelaskan terlebih dahulu, yang pertama adalah memotivasi pelanggan untuk bertransaksi lebih sering. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi ketika si perusahaan itu membuat yang namanya program loyalitas, maka
konsumen ini diberikan hadiah, bisa berbentuk cashback ataupun poin Bapak dan Ibu, atau member gitu ya. Nah, atau membership. Nah, ketika kita ini, misalkan membuat program membership, maka pelanggan itu mau nggak mau ketika dia itu mau membeli sesuatu, misalkan di toko kita maka mendapatkan diskon gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu, ketika pelanggan itu beli produk, yang dia butuhkan ke bisnis yang lain, maka dia tidak mendapatkan poin atau potongan gitu. Oleh karena itu, pasti dia akan memilih membelinya di perusahaan kita atau di bisnis kita, karena nanti akan mendapatkan poin. Yang kedua adalah mendorong pelanggan meningkatkan nilai transaksi. Jadi, pastinya Bapak dan Ibu, ketika kita ini membuat sebuah program loyalitas, maka yang kita peroleh adalah si pembeli itu akan melakukan transaksi lebih banyak gitu ya. Misalkan jadi ketika dia itu datang ke usaha kita, misalkan kalau belinya satu itu, ya, ini gitu ya, atau misalkan, nanggung gitu ya, jadi dia belinya biasanya yang banyak sekalian gitu, agar bisa mendapatkan potongan yang besar juga. Nah ini. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan data pelanggan Bapak dan Ibu. Nah ini adalah penting bahwa, ketika kita tahu data pelanggan itu jadi kita mengklasifikasikan, siapa sih pelanggan yang loyal dan siapa sih yang dia tidak loyal gitu ya, jadi kita tahu Bapak dan Ibu. Terus yang keempat adalah meningkatkan customer lifetime value. Jadi, eee, konsumen juga, di sini, merasa bahwa ketika dia itu beli di produk beli, eee, barang di di kita, kita juga bisa meningkatkan, kehidupan dia gitu, dalam sebuah nilai yang di mana dia bisa dihargai gitu ya, dengan dengan membership itu. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya pemasaran. Bapak dan Ibu, program loyalitas itu adalah salah satu program yang mengurangi biaya pemasaran karena, eee, secara tidak sengaja ketika orang itu sudah membuat membership, maka dia itu sayang sekali gitu ya, dia tidak menggunakan membership itu. Oleh karena itu pasti dia menggunakan itu, untuk berbelanja. Nah, jenis-jenis program loyalitas itu ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah program poin, yang kedua adalah program cashback, yang ketiga adalah program subscription program, yang keempat adalah program kolaborasi, dan yang kelima adalah program referral. Nah, program poin. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu program, loyalitas. Biasanya ini sering dilakukan oleh perusahaan Alfamart dan salah satu BUMN di perbankan yaitu BRI. Kita sebutkan saja Bapak dan Ibu sebagai contohnya gitu ya, agar lebih jelas. Nah, si Alfamart ini Bapak dan Ibu ketika kita, eee, membuat, eee, apa yang namanya, Member card. iya, member card. Nah, Bapak dan Ibu nanti ketika kita berbelanja, maka kita akan mendapatkan poin gitu ya, dari akumulasi yang kita sudah belanjakan. Nah, nanti bentuknya itu poin. Terus yang kedua di sini ada perusahaan, perbankan. Nah, salah satunya itu perusahaan BRI gitu ya. BRI itu biasanya Bapak dan Ibu kan sering, memberikan hadiah gitu ya lewat undian kepada, ini, nasabahnya. Nah, biasanya tapi kalau kita lihat bahwa, eee, program di BRI itu biasanya untuk orang yang mau menabung gitu Bapak dan Ibu ya. Menabung dengan sekian maka akan mendapatkan poin sekian. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, program-program ini sebenarnya tujuannya adalah satu gitu ya, untuk mengikat agar baik itu konsumen atau nasabah itu
dia menjadi pelanggan loyal gitu ya di usaha kita. Itu bisa bayangkan Bapak dan Ibu misalkan contoh, Bu Katri ini, awalnya, eee, sudah membuat, eee, ini ya, rekening gitu ya, membuka rekening atau, eee, deposito gitu ya, di BRI contohnya, misalkan di BRI. Nah, Bu Katri ini tahu nih bahwa ketika nanti misalkan ada program, misalkan menaruh deposito 100 juta dengan jangka waktu 1 tahun, maka mendapatkan kupon gitu ya, atau poin gitu ya, sehingga nanti bisa diundi. Nah, program ini bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ketika misalkan ada kompetitornya yang dia itu tidak melakukan program ini gitu. Misalkan ada, perusahaan X gitu. Perusahaan X itu menawarkan deposito dalam 1 tahun misalkan 100 juta, tapi dia tidak, membuat yang namanya program loyalitas. Kira-kira Bapak dan Ibu memilihnya di mana? Yang ada program prioritas. Nah, itu yang ada program loyalitasnya ya? Berarti sudah paham ya Bapak dan Ibu ya? Bisa, apa namanya, mudah-mudahan dapet. Nah, jadi mudah-mudahan dapat gitu ya. Nah, terus, yang kedua, eee, kalau yang pertama adalah poin, yang kedua adalah cashback Bapak dan Ibu. Jadi cashback itu ada yang pernah atau sering mendapatkan cashback? Nah, cashback ini Bapak dan Ibu adalah, eee suatu, pemberian dari, perusahaan itu ketika membeli. Baik itu misalkan yang paling sering menggunakan cashback itu misalkan Gramedia Bapak dan Ibu ya. Jadi Gramedia ini sering banget menggunakan cashback misalkan, ketika kita beli buku di Gramedia, misalkan harganya 100 ribu, misalkan, kalau misalkan menggunakan Dana gitu ya, dengan misalkan menggunakan Dana itu akan kena cashback misalkan 20% gitu ya, atau 15 ribu gitu ya. Nanti kena potongan. Nah, hal seperti itu ya yang, itu bisa menjadi menarik Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu adalah program subscription, yaitu program berlangganan memungkinkan pelanggan untuk membayar biaya bulanan. Nah, atau tahunan. Nah, untuk program subscription di sini adalah membership itu biasanya, gym ya Bapak dan Ibu ya, member gym, nge-gym gitu ya. Jadi 1 bulan itu, eee, kalau kita itu berlangganan atau membership itu 300 ribu gitu, dalam 1 bulan. Tapi kalau misalkan kita per hari, itu bayarnya 30 ribu. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ketika kita itu eee, menggunakan membership dengan 1 bulan 300 ribu, tapi kalau misalkan per hari itu 30 ribu gitu ya. Kalau misalkan kita, setiap hari misalkan nge-gym, ya ya harganya berarti ya sekitar totalnya 900 ribu gitu, itu kan mahal juga. Nah, oleh karena itu pasti banyak orang-orang pelanggan pelanggan ini menggunakan membership ini. Karena apa? Karena mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang menjadi, ikatan antara perusahaan dengan konsumen. Nah, terus yang ketiga yang keempat ya, Pak dan Ibu ya, program kolaborasi. Program kolaborasi memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan poin atau keuntungan dari berbagai merek atau bisnis yang bekerja sama. Ini memungkinkan pelanggan untuk menikmati berbagai keuntungan Bapak dan Ibu. Nah, jadi biasanya kalau program kolaborasi ini adalah biasanya perusahaan si A dan perusahaan si B ini sudah bekerja sama untuk memberikan sebuah poin kepada pelanggan yang membeli produk atau jasa di 2 perusahaan ini Bapak dan Ibu. Nah, terus yang terakhir adalah yang kelima adalah program referral. Nah, program referral adalah program yang memberikan insentif kepada pelanggan yang berhasil merekomendasikan layanan atau produk kepada orang lain gitu ya. Nah,
Program referral ini adalah program yang misalkan biasanya ini dilakukan oleh misalkan, perusahaan yang dia ini, ingin mendapatkan pelanggan baru lewat orang lain gitu. Nah, jadi orang lain itu menyuruh untuk merekomendasikan. Nah, si orang ini atau orang yang merekomendasikan itu akan mendapatkan fee ketika orang yang lainnya itu me menggunakan produk kita dengan kode referralnya si yang merekomendasikan gitu, dan itu. Nah, terus juga banyak, seperti kampus gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Kampus itu kan kalau kampus swasta gitu ya, biasanya kalau ada mahasiswa atau alumni yang dia itu membawa mahasiswanya untuk kuliah di kampus tersebut dengan kode referralnya dia gitu ya, maka dia mendapatkan fee gitu ya, keuntungan dari hasil rekomendasi ini. TikTok Nah, Bapak apa, apa Bapak nih? Oke, apa Bu? program TikTok juga misalnya kita kasih kode kita, orang download download TikTok juga itu dapat juga itu bonusnya, kode Nah, referral itu. kode referral juga banyak ya itu Bu. Ya, Jadi, apa, itu juga termasuk oke. Nah, Bapak dan Ibu nanti untuk apa, untuk, tugasnya oke oke Bapak dan Ibu, untuk tugasnya jadi buatlah rancangan program loyalitas pelanggan untuk sebuah usaha yang Bapak dan Ibu sudah tentukan di pelatihan di hari pertama gitu ya. Nah, untuk program loyalitas ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan Canva. Bapak dan Ibu, punya aplikasi Canva semua? punya. Punya, oke. Jadi buat di Canva, Pak, ya? Jadi nanti buat di Canva ya? Oke. Pak Ridwan? Pak Ridwan sudah punya, Pak? Oke, Bapak dan Ibu, untuk materi terakhir tugas terakhir apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, Pak. Jadi tugasnya cuma malam ini cuma 3 ya, Pak? Oke, malam ini 3 Bapak dan Ibu. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu atau Yang tugas terakhir ini kita bikin rancangan, apa namanya, sekalian dengan gambarnya gitu ya, Pak, ya? iya, Bu, kita bikin flyer, Bu. Jadi Bapak dan Ibu untuk tugas di hari ketiga itu bikin flyer. Nah, flyer-nya itu Bapak dan Ibu kalau misalkan Pak Nikolas mau, dapat nilainya itu 90 atau 100 maka membuatnya itu 2 ya, Pak, ya? Mmm, 2 program. Tapi kalau misalkan dapatnya ya udahlah standar aja gitu, 1 cukup, Bu. Mhm. Tapi bentuknya flyer ya, Bu?
Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelumnya, saya minta untuk Bapak dan Ibu presensi terlebih dahulu ya, karena kemarin, eee, jadi silakan nanti 2 kali boleh. Isi satu-satu ya? Iya, Bu. Oke, silakan isi dulu Bapak dan Ibu. Latihan kita masukin apa, Pak? Iya, Bu. Ini Latihan. screenshot kita aja, Bu. Oh, Oke, Bapak dan Ibu sudah? Pak. Oke, belum. Oke, baik. Untuk yang hari pertama gimana ya, Pak? Oke, ini double aja, Pak. Pak Nikolas, jadi double aja ya, Pak, ya, untuk absennya. Ini jadi, yang linknya 2 kali ngisinya, Pak. Oke. Sama ini Bapak dan Ibu, boleh minta masukannya di hari kedua ini?
Oke, Bapak dan Ibu sudah? Oke, sudah selesai semua ya? Kita akhiri saja ya Bapak dan Ibu ya, nanti buat istirahat. Jadi, janji saya berarti sudah tepat ya Bapak dan Ibu ya? Jadi tidak lebih dari jam 9 karena tadi kita mulainya dari jam 7. Mungkin Bu, Nur Aiman udah ngantuk gitu ya. Oke baik, sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu, semoga kita masih ada 1 hari lagi dan semoga nanti di hari terakhir kita tidak ada kendala ya, Bapak dan Ibu, seperti Pak Nikolas nanti bisa dicek dulu Pak untuk, suaranya, karena tadi ada, gangguan gitu Pak ya suaranya sehingga, di saya mungkin di yang lain juga tidak jelas gitu. Dan untuk Bu Nur Aiman tadi ada gangguan ya Bu ya, sehingga mati lampu. Nah, hal-hal seperti kayak gini semoga kita, bisa mendapatkan pelajaran nanti pas uji kom itu jangan sampai hal-hal ini itu, menjadi hambatan bagi kita untuk kelancaran uji kom Bapak dan Ibu. Karena waktu kita terbatas pas uji kom Bapak dan Ibu itu 30 menit dan ini resikonya cukup besar gitu kalau kita tidak menyiapin hal-hal yang mungkin tidak diduga gitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Tanya sebentar, Oh ya, dari seluruh tugas kita sebelum uji kom apakah ada koreksi dulu nantinya atau oke, bisa nanti di besok aja Bu, Bapak dan Ibu. Nanti besok kita dimohon untuk bisa lengkap semua ya Bapak dan Ibu ya. ya? Oke, Pak, mohon bantuannya cut ya, iya ininya, videonya, rekaman Zoom-nya. iya baik. Oke baik, nanti di akhir aja Bu ya, kita bisa Oke oke. oke. Karena kalau di pertengahan itu, ada yang belum ngerjain ataupun belum ini ya Bu ya waktunya. Nah kalau di akhir itu biasanya kita dikasih ruang untuk diskusi, untuk simulasinya. Ya baik itu saja. Bapak dan Ibu boleh, Recording stopped. eee, live. Ya terima kasih ya Bapak dan Ibu. Selamat pagi.